Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ayu Lestari dari PGSDA 2019 dengan NIM 19010200008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang permainan budaya Sunda, yaitu congklak. Diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Perjuangan mata kuliah Permainan Budaya Sunda semester Gasal 2021 dengan dosen pengampu H. Agus Ahmad Waki, MSN, dan Yudhistira Rizky Pedaus, SPD MSN. Permainan budaya Sunda, nama mainan yaitu congklak, perlengkapannya congklak, batu atau gulung, tempat di rumah. 1. Deskripsi umum. Congklak merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang populer pada zaman dahulu. Congklak ialah salah satu warisan budaya yang sudah sangat kuno. Permainan tradisional ini dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan-permainan tradisional congklak, jenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Manfaatnya baik untuk melatih konsentrasi, berpikir, dan juga bisa dilakukan untuk mengurangi penggunaan gadget sehari-hari. Namun, permainan ini sudah jarang dimainkan karena sedikit demi sedikit digantikan oleh permainan modern yang ada di handphone ataupun komputer. Yang kedua, deskripsi khusus. Permainan congklak diterapkan oleh dua orang dalam permainan mereka memakai papan yang dinamakan papan congklak, buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang akbar di kedua bidangnya. Setiap 7 lubang kecil di bidang pemain dan lubang akbar di bidang kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Bagi masyarakat Betawi, permainan ini dikenal sebutan congklak. Tapi sesungguhnya ada sebutan lain atau pada masa lalu yaitu main punggah. Tetapi yang paling lazim bagi para penduduknya ialah kata congklak. Disebut punggah mungkin karena biji-bijian atau buah congklak tersebut dibagi-bagi ke dalam tiap-tiap lubang yang dilewatinya. Dan biasanya biji-biji yang dijalankan tersebut akhirnya harus dimasukkan ke dalam gedongnya atau rumahnya, yaitu lubang induk yang terletak di kedua ujung dengan istilah disebut punggah. Meskipun sesungguhnya permainan ini mempunyai dua sebutan nama, tetapi bagi masyarakat Betawi, permainan ini lebih lazim disebut sebagai permainan congklak. Permainan congklak dapat dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini, secara umum congklak dimainkan oleh kaum perempuan, terutama anak-anak yang berusia 6-12 tahun yang jumlah pemainnya tergantung dari jumlah papan congklak yang tersedia. Untuk satu papan, permainan hanya dapat dimainkan oleh 2 orang. Tujuan permainan congklak ini ialah supaya anak mampu menghitung dengan menggunakan benda konkret yaitu biji-bijian. Manfaat dari permainan congklak itu belajar berhitung. Anak yang baru pertama kali atau belum mahir bermain congklak diizinkan untuk menghitung tiap biji congklak sebelum mereka mulai bermain. Dengan kebiasaan tersebut, anak dapat melatih kemampuan berhitungnya secara tidak langsung melalui permainan congklak. Kemudian belajar jujur. Biji congklak juga dapat melatih kejujuran si anak. Biji yang dibagikan harus satu persatu ke dalam setiap lubang. Dengan begitu, anak dapat belajar jujur untuk meletakkan biji tidak pada tempatnya dan ketika anak kehabisan biji, maka mereka harus mengakui bahwa bijinya habis dan memberi kesempatan untuk bermain.
Kemudian belajar menaati peraturan. Dalam permainan congklak terdapat aturan di mana para pemain tidak boleh memasukkan biji congklak ke dalam lubang besar milik lawannya. Dengan bermain bersama teman, anak dapat sedikit demi sedikit belajar untuk memahami aturan. Nilai edukasi. Edukasi yang terdapat pada permainan congklak ialah tanggung jawab, kejujuran, karena dengan adanya kejujuran, anak tidak boleh bermain curang dan bisa juga anak bermain congklak belajar matematika. Karena di saat mengambil biji congklak, anak akan menghitung biji congklak agar biji congklak itu tidak berhenti di lubang yang kosong. Aturan permainan. Tempat bermainnya fleksibel, bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Waktu bermainnya 10-20 menitan. Pemainnya jenis kelamin permainan ini bisa dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki ataupun campuran. Usia 6-10 tahun ataupun lebih, jumlahnya antara 2 orang. Cara bermainnya, pertama sediakan papan congklak dan biji congklak, kemudian untuk permainan congklak harus dengan 2 orang dan saling berhadapan. Terus cara bermain atau memulainya dilakukan secara serentak. Cara bermain congklak dengan memasukkan biji congklak ke dalam lubang masing-masing dan searah. Kemudian permainan terus berlanjut sampai biji congklak yang terakhir yang ada di tangan masuk ke dalam lubang sendiri atau ke lubang lawan. Jika biji congklak berhenti di lubang lawan, maka permainan berhenti dan dilanjut oleh lawannya sampai lawannya mati atau masuk ke lubang lawannya dan bergantian untuk bermain. Yang kelima, pemain dapat melanjutkan permainan dengan cara mengambil butir yang ada banyaknya di lubang sendiri. Kemudian, setiap pengisian rumahnya dengan biji-biji congklak yang ada di lubangnya, jika rumahnya tidak terisi, maka dianggap terbakar. Terus, rumah itu tidak bisa diisi sampai pihak lawan mengakui kekalahan. Diakhiri biji congklak dari lubang masing-masing dihitung. Yang terakhir, pemenang pemain ialah yang memiliki paling banyak biji congklak. Tindak lanjutnya, memperkenalkan lagi permainan congklak ini kepada anak-anak, kemudian mengajarkan permainan congklak ini dengan baik dan benar. Nah, ini ada dokumentasi yang diambil di Jalan Siliwangi Cikarang Tengah, RT 4 RW 9, Kecamatan Tawang, Kelurahan Cikalang, Kota Tasikmalaya. Sekian materi yang saya sudah paparkan. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.